Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, langsung saja pada kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak kelas 10 dengan judul yakni adalah akhlak tercela. Di dalam akhlak tercela tersebut terdapat yang namanya sifat hasad dan juga sombong. Kita akan membahas tentang hasad terlebih dahulu. Apa sih itu hasad? Hasad atau yang biasa disebut iri hati itu adalah perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang yang memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, serta mengharapkan agar keberuntungan atau kebahagiaan orang tersebut segera lenyap. Itu biasanya terkadang kita menemui di sekitar kita ada orang yang dengki atau iri hati melihat orang lain bahagia. Dalam Al-Quran disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Yang artinya adalah jika kamu memperoleh kebaikan niscaya mereka bersedih, tetapi jika kamu mendapat bencana mereka bergembira karenanya. Quran Surat Al-Imran ayat 120. Iri hati atau dengki itu adalah salah satu sifat yang tercela, yang sangat berbahaya baik bagi orang yang memiliki sifat tersebut maupun bagi orang lain. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Ketika kita melihat orang lain senang, kita iri terhadapnya. Tapi kalau orang lain terlihat susah, kita bergembira. Itu hal yang tidak boleh ada dalam sifat manusia, khususnya orang muslim. Kemudian dalam hadis diriwayatkan al-hasad ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Yang artinya adalah dengki itu dapat makan atau menghabiskan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dengki itu diibaratkan suatu hal yang membakar tentang kebaikan kita. Ketika kita berbuat baik lalu kita merasakan iri hati atau dengki terhadap orang lain, maka kebaikan kita atau pahala kita terkikis ataupun terbakar dengan adanya sifat iri hati tersebut. Seorang yang memiliki sifat iri hati itu sebenarnya sangat tersiksa, karena sebelum maksudnya itu tercapai, terlebih dulu ia telah membinasakan dirinya sendiri. Ia tersiksa dengan perasaannya, karena setiap orang lain yang memiliki keberuntungan, ia tidak senang, ia merasa benci dengan keberuntungan yang didapat oleh orang lain tersebut. Di sini ada penyebab timbulnya dari sifat iri hati. Terdapat 5 hal. Yang pertama adalah adanya rasa permusuhan dan kebencian. Jika ada orang yang dianggap oleh si pendengki telah menyakiti dirinya, menghalangi maksudnya, maka ia merasa sakit. Jadi ia merasa sakit hati karena mungkin ada yang menyakiti dirinya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tidak pernah merasa cukup akan nikmat yang diberikan Allah. Pasti ia akan merasa kekurangan. Dia tidak akan pernah merasa cukup atas apa yang Allah berikan. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Barang siapa yang bersyukur maka nikmatnya akan ditambah, dan barang siapa yang kufur akan nikmat maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi kita dalam hidup ini harus merasa cukup, bersyukur, qanaah. Nah itu. Tidak boleh kita mengeluh terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah perasaan tinggi diri. Orang yang merasa tinggi diri, merasa dirinya lebih terhormat, lebih mulia dibandingkan dengan orang lain. Nah ini yang tidak boleh. Kita merasa bahwa pangkat jabatan kita lebih tinggi dibandingkan orang lain, itu tidak boleh. Ini seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kikir atau pelit. Orang yang kikir itu mudah dihinggapi sifat iri hati maupun sifat dengki. Orang yang kikir selalu memikirkan bagaimana agar hartanya itu bertambah. Nah itu sifat dari manusia, biasanya merasa kurang terus. Kemudian yang kelima adalah malas. Seorang yang memiliki sifat malas itu juga biasanya seorang yang melamun, sering melamun. Ia beranggapan bahwa hidup itu akan terasa senang, tetapi kenyataannya tidak memiliki apa-apa. Ini terlalu banyak angan-angan. Nah, ini yang tidak boleh. Baik, kemudian tadi hasad sudah kita bahas. Sekarang kita akan membahas tentang sifat yang sombong atau takabur. Takabur atau sombong itu adalah merasa lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Merasa lebih baik entah dari keturunannya, kekayaannya, kepandaian, kedudukan, kecantikan, dan juga ketampanan. Ini merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain. Orang lain merasa direndahkan oleh dirinya. Ini yang tidak boleh ada atau hinggap dalam sifat kita sebagai orang muslim. Dalam surat Al-Mu'min ayat 60 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari menyembahku, menyembah kepada Allah, akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. Barang siapa yang menyombongkan diri terhadap menyembah Allah, maka akan masuk neraka jahanam. Sifat sombong, menyombongkan diri. Jadi merasa dirinya itu lebih baik. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalun habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari sifat kesombongan. Hadis riwayat Muslim. Jadi meskipun kesombongannya hanya sebesar biji sawi, maka amalannya tidak akan diterima dan tidak akan dimasukkan ke dalam surga. Maka harus benar-benar berhati-hati dalam kita memiliki kepandaian, memiliki mungkin kekayaan, kedudukan yang lebih tinggi, mungkin ketampanan maupun kecantikan, itu kita tidak boleh menyombongkan terhadap hal itu. Karena itu adalah pemberian dari Allah, maka harus kita syukuri. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa ada dua macam sifat yang merupakan himpunan dari sifat yang sombong. Yang pertama adalah menolak tentang kebenaran, dan yang kedua adalah menghina orang lain. Kadang seperti itu, terlalu sombong, dia menolak kebenaran, apa yang dikatakan oleh orang lain itu merasa tidak benar. Dia merasa bahwa dirinya sendiri yang paling benar. Itu tidak boleh. Dan juga menghina orang lain, bahwa orang lain mungkin lebih rendah dibandingkannya, itu tidak boleh.
Dalam sebuah hadis dinyatakan al-kibru man bataral haqqa wa ghamadun nas. Sombong itu adalah sifat orang yang mengingkari akan kebenaran dan menghina orang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Nah itu tadi, dia merasa paling benar sendiri, jadi kemungkinan besar orang lain itu dianggap salah dan juga menghina tentang hal orang lain, entah dari fisik, kedudukan, kepandaian, dan lain sebagainya. Itulah sifat orang yang sombong. Ia selalu menolak tentang adanya kebenaran yang dianggapnya itu merugikan dirinya dan menghina ataupun merendahkan orang lain. Contohnya adalah seperti Fir'aun. Fir'aun ini termasuk bukti sejarah dari seorang yang sombong, yang membanggakan pangkat dan juga kedudukannya. Sampai bahkan Fir'aun tersebut itu mendaulat dirinya itu sebagai Tuhan. Yang merasa paling kuat, merasa kedudukannya paling tinggi. Bahkan dia merasa bahwa dirinya itu sebagai Tuhan. Maka Allah pun melaknat Fir'aun tersebut, jasadnya utuh sampai sekarang, agar manusia-manusia setelahnya itu belajar dari Fir'aun tersebut. Ya. Muminya Fir'aun ini berada di piramida, yaitu di Mesir. Nah ini. Jadi mungkin orang-orang yang ingin melihat bagaimana jasad Fir'aun itu, silahkan untuk datang ke piramida Mesir. Baik, mungkin untuk pembahasan kali ini sampai di situ saja. Nanti akan dibahas untuk sifat-sifat tercela yang lain. Gitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.